Layaknya kondisi global belakangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sedang tidak baik-baik saja. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan reformasi besar di tubuh PBB akibat krisis keuangan dan ancaman kolaps. Ia memperingatkan cara kerja lama PBB tidak lagi dapat dipertahankan ketika perang meluas, perpecahan geopolitik menajam, impunitas menguat, dan pendanaan internasional menyusut. Bagaimana kelanjutannya? Mener à bien l'initiative ONU 80 est une responsabilité partagée. Le changement est inévitable. Nous sommes toutefois face à un choix entre une réforme stratégique et planifiée ou au contraire des changements laissés au hasard, coûteux et dictés par des événements échappant à tout contrôle. Seruan reformasi ini disampaikan Guterres dalam laporan kemajuan UNAID Initiative yang dirilis di New York Selasa 26 Mei 2026 waktu setempat. UNAID merupakan agenda reformasi sistem PBB yang diluncurkan pada Maret 2025 menjelang usia ke-80 organisasi tersebut. Laporan UNAID menyebut 3 tekanan utama yang membuat reformasi PBB mendesak, yakni perpecahan geopolitik, penurunan sumber daya, dan mandat negara anggota agar PBB memperbarui cara kerjanya. Sementara itu, tekanan dan konflik global terus membesar. Kematian akibat konflik meningkat 40% pada 2023 hingga 2024. 1 dari 4 negara berkembang pada 2025 masih lebih miskin dibandingkan dengan kondisi tahun 2019. Dari kondisi ini, kebutuhan terhadap peran PBB meningkat, tetapi dana untuk merespons krisis justru menurun tajam. Bantuan internasional turun 23% pada 2024-2025. Kontribusi inti negara-negara anggota Komite Bantuan Pembangunan OECD terhadap sistem PBB juga turun 27%. Bantuan internasional diperkirakan kembali turun 6% pada 2026. Porsi pendanaan inti PBB turun dari 44% pada 2011 menjadi 28%. Tunjakan kontribusi wajib melonjak ke 94% menjadi 6,6 miliar dolar AS per April 2026. European Network on Debt and Development memperkirakan negara-negara kaya memangkas bantuan pembangunan pada 2025 untuk tahun kedua berturut-turut. Total bantuan pembangunan resmi global diperkirakan turun menjadi 170 miliar dolar AS hingga 190 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan 223,7 miliar dolar AS pada 2023 dan 212,1 miliar dolar AS pada 2024. Penurunan bantuan itu berkebalikan dengan belanja pertahanan yang terus meningkat. Belanja pertahanan 32 negara anggota NATO mencapai 1,4 triliun dolar AS pada 2025. Seperti diketahui, PBB tumbuh besar selama 8 dekade melalui penambahan mandat, badan, dan mekanisme kerja. Sistem tersebut memberikan manfaat besar, akan tetapi mekanismenya juga semakin rumit, terfragmentasi, dan tumpang tindih. Untuk mengurai kerumitan itu, UNAID dijalankan melalui 3 jalur pembenahan. Pertama, pembenahan sekretariat PBB. Kedua, disiplin mandat. Ketiga, pembaruan cara kerja PBB di lapangan. Berikut detail langkah-langkahnya. Melalui jalur pertama, PBB mulai memangkas dan menyederhanakan sekretariat. Anggaran program 2026 dipotong lebih dari 9% dan jumlah staf dikurangi 21% dibandingkan dengan 2025. PBB juga merampingkan layanan administratif, mengurangi tumpang tindih kerja, serta memindahkan sebagian fungsi ke lokasi dengan biaya lebih rendah. Sementara itu, jalur kedua difokuskan pada penataan mandat melalui Resolusi Majelis Umum 80251. PBB kini membangun registri mandat yang memuat lebih dari 40.000 resolusi, dengan sekitar 4.000 diantaranya masih aktif dijalankan. Pada jalur ketiga, reformasi diarahkan pada kerja lapangan, terutama sektor kemanusiaan. PBB menjalankan New Humanitarian Compact di Afghanistan, Haiti, wilayah Palestina yang diduduki, Somalia, dan Sudan. Nilai bencana bantuan juga dipersempit dari 33 miliar dolar AS untuk 135 juta orang menjadi 23 miliar dolar AS bagi 87 juta orang paling membutuhkan. Kedepan, reformasi UNAID juga mencakup operasi perdamaian dan kemungkinan penggabungan sejumlah badan PBB, termasuk UNDP dengan UNOPS serta UNFPA dengan UN Women. Sahabat Kompas, reformasi besar yang dilakukan PBB menjadi penanda bahwa organisasi internasional tersebut tengah menghadapi krisis keuangan serius dan ancaman kolaps di tengah meningkatnya konflik global. Kini tantangannya bukan hanya menyelamatkan stabilitas pendanaan PBB, tetapi juga memastikan organisasi itu tetap mampu menjalankan fungsi perdamaian, kemanusiaan, dan diplomasi dunia di tengah situasi internasional yang semakin tidak menentu.